Assalamualaikum anak-anak soleh-solehah kelas 1 Tahasus. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar penulisan huruf. Yang perlu kalian persiapkan sebelum memulai penulisan huruf adalah buku halus, pensil, dan penghapus. Buku halus yang digunakan adalah buku halus garis 3 yang terdiri dari baris paling atas adalah garis besar, yang tengah adalah garis kecil, dan yang paling bawah adalah garis besar. Selanjutnya, mari kita mulai belajar cara penulisan huruf. Perhatikan ya anak-anak. Yang pertama, kita akan membuat huruf A kecil. Caranya, pada garis tengah, kita buat lengkung ke kiri, kemudian naik ke atas, dan kemudian garis lurus. Seperti ini. Selanjutnya adalah huruf B. Dari garis besar ke garis kecil, kemudian buat lengkung ke kanan. Seperti ini. Selanjutnya adalah huruf C. Buat lengkung di baris kecil tengah. Selanjutnya huruf D. Yang pertama kita buat lengkung terlebih dahulu, kemudian naik ke atas, kemudian turun ke bawah. Seperti ini. Kemudian huruf E. Pada garis kecil tengah, buat garis lurus di tengah-tengah garis, kemudian lengkung. Nah, seperti ini. Selanjutnya adalah huruf F. Dari garis kecil tengah, kita tarik lengkung, kemudian lurus ke bawah sampai pertengahan garis besar bawah. Nah, kemudian buat garis tidur. Selanjutnya huruf G. Kita buat lengkung terlebih dahulu, kemudian buat garis lurus ke bawah sampai garis bawah besar bawah, kemudian lengkung. Jadi kalau F tadi hanya setengah saja, sampai setengah garis besar bawah, tetapi kalau G sampai garis menempel garis besar yang bawah. Ya. Selanjutnya huruf H. Huruf H dari garis besar atas, tarik garis lurus ke bawah, kemudian buat lengkung. Nah, seperti ini pada garis kecil tengah. Selanjutnya huruf I. Huruf I buat garis lurus, kemudian diberi titik di atasnya. Selanjutnya huruf J. Buat garis lurus dari baris yang kecil sampai baris yang besar. Tarik garis lurus. Nah, kemudian lengkung. Nah, seperti ini. Kemudian diberi titik di atas. Nah, selanjutnya huruf K. Dari baris besar atas, tarik garis lurus sampai garis kecil bawah, sampai garis kecil tengah, kemudian diberi garis miring ke kiri, kemudian miring ke kanan. Seperti ini. Selanjutnya membuat huruf L. Nah, membuat huruf L caranya
Buat garis lurus dari baris besar atas sampai baris kecil tengah seperti ini. Selanjutnya huruf M. Buat garis lurus di tengah ya. Garis lurus di tengah, kemudian lengkung lurus, lengkung lurus seperti ini. Huruf M. Selanjutnya adalah huruf N. Nah, caranya juga sama. Buat garis lurus ke bawah, kemudian buat lengkung satu saja. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat huruf O. Caranya dari garis kecil tengah buat lingkaran. Ya, dari atas kembali ke atas lagi. Selanjutnya adalah huruf P. Huruf P dari baris kecil di tengah, tarik garis lurus ke bawah sampai pertengahan saja, kemudian buat lengkung. Nah, seperti ini. Jadi huruf P ini tidak sampai ke bawah ya garisnya, tapi hanya sampai di tengah baris yang paling bawah saja. Kemudian huruf Q. Huruf Q juga sama seperti huruf P, hanya sampai baris bawah tapi setengahnya saja. Caranya seperti ini. Buat lengkung terlebih dahulu, kemudian garis lurus sampai tengah-tengah saja, kemudian lengkung seperti ini. Huruf Q. Selanjutnya adalah huruf R. Huruf R hanya ditulis pada baris kecil di tengah. Caranya buat garis lurus, kemudian lengkung. Buat garis lurus, kemudian lengkung. Ya, kemudian membuat huruf S. Buat huruf S juga sama seperti huruf R, hanya dibuat di garis kecil tengah saja. Caranya buat lengkung ke kiri, kemudian lengkung ke kanan. Kemudian huruf T. Huruf T ditulis dari baris paling atas, tetapi hanya setengahnya saja. Ditarik garis lurus sampai baris tengah kecil. Nah, buat lengkung, kemudian diberi garis tidur di tengah. Selanjutnya adalah huruf U. Huruf U ditulis hanya di baris kecil tengah. Caranya buat lengkung, kemudian naik ke atas, turun ke bawah seperti ini. Selanjutnya adalah huruf V. Nah, huruf V buat garis miring ke kanan, kemudian miring lagi ke kanan atas seperti ini. Kemudian huruf W. Huruf W juga hanya ditulis pada garis kecil di tengah. Caranya miring ke bawah, kemudian miring ke atas separuh saja, miring ke bawah lagi, kemudian tarik garis lurus ke atas seperti ini. Selanjutnya huruf X. X caranya buat garis miring ke kanan, kemudian miring ke kiri. Nah, selanjutnya huruf Y. Caranya dari garis yang kecil tengah ini buat lengkung, kemudian tarik garis lurus ke bawah sampai garis besar bawah, kemudian lengkung sampai pol ya berarti sini. Kemudian yang terakhir adalah huruf Z. Huruf Z hanya ditulis pada baris tengah kecil saja. Caranya
buat garis lurus ke kanan, kemudian miring ke kiri bawah, dan miring ke kanan lagi seperti ini. Nah, ini adalah huruf abjad kecil A sampai Z. Selanjutnya, kita akan melakukan pengelompokan huruf. Yang pertama, huruf yang ditulis hanya pada garis kecil tengah, yaitu huruf A, C, E, I, M, N, O, R, S, U, V, W, X, Z. Selanjutnya, huruf yang ditulis dari garis besar atas sampai garis kecil, yaitu huruf B, H, K, L. 3. Huruf yang ditulis pada pertengahan garis besar atas sampai garis kecil, yaitu huruf D dan T. Yang keempat, huruf yang ditulis dari garis kecil sampai garis besar bawah, yaitu huruf G dan J. Yang kelima, huruf yang ditulis pada garis kecil sampai pertengahan garis besar bawah, yaitu huruf F, P, dan Q. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Tugas kalian selanjutnya adalah menulis huruf abjad kecil dari A sampai Z dan menulis 5 pengelompokan huruf beserta hurufnya. Sekian dari Bu Ayu, semoga kalian tetap semangat ya belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.